Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakalan nyeritain film lagi nih. Dan film ini berjudul Gran Turismo yang rilis tahun 2023 ini. Film ini mengangkat kisah nyata seorang pemain game balap yang direkrut secara resmi sebagai pembalap mobil profesional. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. 25 tahun yang lalu, tepatnya di negara Jepang, seorang pembuat game yang bernama Kazunori Yamauchi membuat sebuah game PS yang bernama Gran Turismo. Game ini adalah sebuah game balap mobil yang seluruh detail gamenya diadaptasi dari mobil balap sungguhan. Bahkan seluruh sirkuitnya diadaptasi dan menyerupai sirkuit-sirkuit balap di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang makin berkembang, pihak Gran Turismo merilis konsol game atau simulator mobil balap yang bisa terhubung dengan game tersebut, sehingga para player bisa merasakan sensasi balap sungguhan. Oke, cukup dengan latar belakang game Gran Turismo. Kita lanjut ke cerita filmnya. Saat itu di negara Wales, United Kingdom, hiduplah seorang pria pengangguran yang bernama Jan Mardenborough. Ia tinggal bersama orang tuanya dan seorang saudara laki-lakinya yang bernama Kobe. Ayahnya Jan ini adalah seorang mantan pemain bola profesional yang sekarang bekerja sebagai pekerja rel kereta api. Sedangkan Kobe sekarang sedang merintis karirnya sebagai pemain sepak bola. When I go pro, I'll eat at a steakhouse every night. You could be our waiter. Sehari-hari kesibukan Jan hanyalah bermain game, dan satu-satunya game yang ia mainkan hanyalah game balap Gran Turismo. Bahkan saking freaknya dengan game tersebut, ia rela kerja paruh waktu agar bisa membeli sebuah simulator game balap karena udah bosan bermain di warnet. Tentu saja, si ayah selalu mengingatkan anaknya itu agar hidup di dunia nyata, jangan hanya hidup di dunia game. Tapi apalah daya, karena cita-citanya ingin jadi pembalap mobil sungguhan mustahil untuk terwujud. Jan tak peduli dengan semua peringatan itu dan memilih menghabiskan waktu di depan layar monitor. Di sisi lain di kota Tokyo, Jepang, seorang sales mobil Nissan yang bernama Denny Moore melakukan pertemuan dengan seluruh pemimpin direksi atau bos-bos perusahaan Nissan. Karena penjualan mobil tersebut benar-benar turun, ditambah lagi para masyarakat lebih memilih naik Gojek, Denny menyarankan agar Nissan menjalin kerjasama dengan perusahaan game Gran Turismo. Ia memberikan ide agar perusahaan Nissan mengadakan sebuah kompetisi game balap dan pemenangnya akan direkrut sebagai pembalap profesional dan dilatih di Nissan GT Academy. Tujuannya agar para pecinta game balap kembali tertarik mengendarai mobil sungguhan. Dan tentunya penjualan mobil akan kembali naik. Untungnya para bos tersebut tertarik, tapi Denny diperintahkan mengatur semuanya dan mencari pelatih mobil balap sungguhan untuk memimpin Nissan GT Academy. Setelah proposalnya disetujui, Denny mulai mencari para teknisi balap, mantan pembalap, dan semua orang yang mengerti dengan dunia balap. Tapi sayangnya tak ada satupun yang tertarik untuk melatih para pembalap game simulator. Lalu di daftar list pelatih terakhirnya, Denny memutuskan menemui seorang mantan pembalap yang bernama Jack Shelter, yang sekarang bekerja sebagai mekanik tim balap yang bernama Kappa. Saat mereka bertemu, Denny menjelaskan semua detail rencananya. Tapi sayang, Jack menolak mentah-mentah ajakan tersebut karena dunia game berbeda dengan dunia balap sungguhan. Setelah itu, saat tim Kappa melakukan makan malam bersama, Jack memberi masukan pada seorang pembalap tim tersebut dan ia bernama Nicky. Saat Jack memberikan sebuah masukan, mendadak dengan kesombongannya, Nicky menghina Jack dengan berkata kalau ia hanyalah seorang mekanik biasa yang tak pantas memberikan sebuah nasihat. Karena merasa dirinya dihina, Jack memutuskan berhenti dari tim tersebut dan langsung menghubungi Denny. Ia berkata kalau ia setuju bergabung dengan Nissan GT Academy. Bro, you gotta see this. This is a joke. No, it's a contest.
If you're one of the very, very few people getting this message, there's a virtual race happening tomorrow. We've created an academy. Beberapa hari setelah itu, di warnet tempat Jan biasa nongkrong, tiba-tiba sebuah pemberitahuan masuk ke akun Gran Turismo-nya. Karena Jan memiliki catatan tercepat dan jadi salah satu pemain Gran Turismo terbaik di dunia, ia diundang untuk ikut kompetisi balap online Gran Turismo yang diadakan di seluruh dunia. Dan pemenangnya akan diundang untuk berlatih balap sungguhan di Nissan GT Academy. Tanpa pikir panjang, Jan langsung menerima undangan itu dan mulai berlatih sambil menunggu kompetisi balap online dilaksanakan. Keesokan harinya, Jan dibawa oleh ayahnya ke pool kereta api untuk membantunya bekerja, bertepatan dengan turnamen balap online yang akan diadakan beberapa jam lagi. Saat sibuk membantu ayahnya itu, si ayah berkata jika seandainya Jan hanya fokus dengan game dan tak melanjutkan kuliahnya, ia akan berakhir bekerja sebagai buruh seperti ayahnya itu. Lalu karena muak selalu diceramahi, Jan memutuskan langsung pergi dan meninggalkan tempat itu dan bergegas menuju warnet tempat ia akan melakukan balap online. And we're off. It is you against the 19 best in Europe. Execute you, baby. Shit! Singkat cerita, Jan memenangkan turnamen balap online tersebut dan lolos melaju ke Nissan GT Academy. Tentu saja saat ia akan bersiap berangkat menuju London tempat akademi tersebut dilaksanakan, si ayah benar-benar tak setuju dengan keputusan anaknya itu karena Jan benar-benar buta dengan balap sungguhan yang otomatis nyawanya akan terancam. Sedangkan si ibu nyantai-nyantai aja dan selalu mendukung keinginan anaknya tersebut. Si ayah mencoba mencegah anaknya itu, tapi Jan hanya berkata kalau ayahnya itulah yang mengenalkan dirinya dengan dunia balap dan sekarang ia akan mengejar cita-citanya itu. Setelah itu Jan mendatangi sirkuit Silverstone dan ternyata terdapat 9 pemain game balap lainnya yang lolos seleksi tersebut. Jadi totalnya sebanyak 10 orang dari seluruh dunia. Karena kompetisi tersebut diumumkan ke seluruh dunia, para awak media tak luput menyiarkan acara penyambutan para pembalap simulator tersebut. Lalu sebelum pelatihan dimulai, Jack terlebih dahulu memberikan ceramahnya. Ia berkata dunia balap berbeda dengan dunia game. Jika seandainya terjadi sedikit kesalahan, nyawa mereka yang jadi taruhannya. Jadi jika seandainya ada yang ingin mundur, lebih baik segera mundur. Tapi untungnya mereka semua bercita-cita jadi seorang pembalap sungguhan, sehingga pelatihan pun mulai dilaksanakan. The first time you've been in a race car. Driving a real car. Singkat cerita, mereka semua disuruh mencoba mobil balap Nissan GT-R. Tentu saja karena mereka tak terbiasa mengendarai mobil balap sungguhan, mereka benar-benar kesusahan mengendalikan mobil tersebut. Ada yang slip, tabrakan, muntah-muntah, dan sebagainya. Setelah perkenalan mobil dilakukan, masing-masing mereka akan dieliminasi satu persatu. Yang bertahan dan jadi pemenang terakhir yang akan dilatih menjadi pembalap profesional. Hello. I didn't think it was gonna be. You puked on my lawn. Bye, Henry. Bye. And I will decide who is eliminated. Para peserta mulai berguguran satu persatu dan hanya menyisakan 6 orang pembalap simulator. Di pelatihan terakhir, Jan didampingi oleh Jack ketika tanding 1 lawan 1 dengan Matty. Saat ingin menyalip di tikungan, Jan ragu-ragu mengambil keputusan sehingga Jack memerintahkan untuk menginjak rem. Jan mencoba menghentikan mobil itu, tapi tiba-tiba rem tersebut tak berfungsi, sehingga mobil tersebut menabrak dinding pembatas yang membuat Jack benar-benar marah. Keesokan harinya, Jack membahas kecelakaan yang ia alami bersama Jan. Ia berkata kalau Jan terlalu panik sehingga lupa untuk menginjak rem.
Tapi Jan membantah semua tuduhan tersebut. Ia berkata kalau ia telah menginjak rem, tapi rem tersebut tak berfungsi alias slip, mungkin kepanasan atau sebagainya. Tentu saja Jack bertanya dari mana Jan bisa mengambil kesimpulan itu. Jan menjawab kalau ia telah bertahun-tahun bermain game Gran Turismo, sehingga ia benar-benar paham dengan spare part mobil yang ia kendarai. Mendengar kalimat tersebut, Jack benar-benar emosi karena dunia game berbeda dengan dunia balapan sungguhan, dan mustahil spare part mobil sungguhan sama dengan mobil balap di dunia game. Setelah itu Jack menyuruh salah seorang teknisinya memeriksa mobilnya Jan, dan ternyata memang benar rem mobil tersebut tak berfungsi. Setelah mengetahui semua itu, Jack langsung bertanya pada Jan kenapa ia benar-benar paham dengan mobil tersebut. Lalu Jan menjelaskan kalau simulator Gran Turismo benar-benar akurat dan ia telah bertahun-tahun menyeting mobil dengan simulator tersebut. Jack akhirnya mengerti sehingga Jan pun tak dieliminasi. Dan yang dieliminasi adalah seorang peserta lain, sehingga para pembalap simulator pun hanya menyisakan 5 orang. Pelatihan terakhir Nissan GT Academy pun tiba. 5 pembalap yang tersisa disuruh bertanding memperebutkan posisi pertama. Dan kandidat yang digadang-gadang sebagai juara adalah Matty, karena ia telah terbiasa mengikuti balapan liar. Lalu setelah melalui beberapa lap, Jan berhasil mendahului 3 orang pesaingnya dan mulailah perebutan posisi pertama dengan Matty. Okay, you came to drive, Stretch. Pertarungan mereka benar-benar sengit karena spesifikasi mobil yang mereka kendarai 100% sama. Jadi benar-benar mengandalkan skill masing-masing. Dan sampai pada akhirnya mobil mereka berdua sampai di garis finish dan hanya terpaut 0,1 sekian detik. Karena yang masuk garis finish duluan tak terlalu kelihatan, Jack memutuskan melihat rekaman ulang dan terlihatlah kalau Jan yang di posisi pertama. Tapi Denny, sang marketing Nissan, menyarankan agar merubah hasil pertandingan itu dengan mengumumkan Matty sebagai pemenangnya. Karena Jan terlalu pendiam sehingga ia tak terlalu menjual jika seandainya masuk pemberitaan. Tapi untungnya Jack benar-benar profesional. Ia menolak ajakan tersebut dan tetap mengumumkan Jan sebagai pemenangnya dan direkrut sebagai pembalap resmi tim balap Nissan. Agar Jan benar-benar bisa memasuki dunia balap profesional, ia harus mendapatkan lisensi FIA atau Federasi Balap Dunia, dan syaratnya ia harus mengikuti 6 kompetisi balap mobil dan harus setidaknya menempati posisi keempat di salah satu seri balapan tersebut. Dan ia pun bersama Jack dan Denny akhirnya pergi ke Austria untuk mengikuti kompetisi balap mobil sungguhan tersebut. Seri balap mobil pertama pun bersiap dilaksanakan. Tentunya Jan benar-benar deg-degan karena kompetisi tersebut adalah balapan pertamanya. Dan dalam ajang balap mobil tersebut ternyata tim Kappa juga ikut serta dan pembalapnya adalah Nicky. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Jan benar-benar dianggap remeh oleh para komentator karena kok bisa-bisanya pemain PS ikut-ikutan balap mobil sungguhan. Tapi ternyata Jan berhasil membungkam semua orang-orang yang meremehkan dirinya, sampai ia berhasil melesat maju ke posisi keempat tepat di hadapan Nicky dari tim Kappa. Alright, watch out for Kappa. He's coming on your outside. This guy plays dirty. Watch out for that. Saat Jan mencoba mempertahankan posisinya, tiba-tiba Nicky bermain curang dengan menabrak bagian belakang mobilnya Jan. Jan tak bisa mengendalikan mobilnya itu dan akhirnya ia finish di posisi terakhir. Setelah itu mereka melanjutkan seri balap di Jerman dan Jan berhasil finish di posisi ke-23. Mereka melanjutkan ke seri balapan di Italia dan Jan merangkak naik ke posisi 17. Balapan keempat,
lanjut ke Turki, dan di balapan tersebut Jan berhasil finish ke posisi ke-8. Lumayan naik tapi belum sesuai target mereka. Setelah itu mereka lanjut ke seri balapan di Spanyol. Di sana Jan mengalami crash dan akhirnya gagal finish. Dan kesempatan terakhir Jan hanyalah di seri balapan Dubai, United Emirates Arab. Well, do something about it. Speed, what is he doing? You see through this thing? Yeah. Setelah dibully oleh Nicky di tengah balapan itu, Jan akhirnya berhasil finish di posisi keempat. Setelah berhasil mendapatkan lisensi pembalap profesionalnya, Jan secara resmi menandatangani kontrak sebagai pembalapnya tim racing Nissan, dan ia melanjutkan seri balap mobil selanjutnya yang diadakan di Jerman. Balapan itu berjalan mulus dan lancar, bahkan kedua orang tuanya pun ikut-ikutan menonton dari balik layar TV. Saat Jan berada di posisi keempat, ia menancap gas mobilnya sekencang mungkin ketika berada di trek lurus, sehingga ia pun berhasil melesat maju ke posisi kedua dan menyalip Kappa. Karena terlalu terbawa suasana, Jan benar-benar kehilangan kendali. Ia menancap gas mobilnya sekencang mungkin sehingga tak sengaja mobilnya pun melayang ketika melintasi sebuah jalan yang bergelombang. Efek kecepatan angin membuat mobilnya terbang dan melayang sehingga terpental tepat mengenai seorang penonton. Jan akhirnya selamat, tapi sayang seorang penonton yang tertimpa mobilnya harus meregang nyawa. Tentu saja ia benar-benar trauma dan merasa kematian penonton tersebut adalah kesalahan dirinya. Karena kecelakaan itu, Jan benar-benar terpuruk dan mulai kepikiran untuk pensiun dari dunia balapan. Setelah ia mulai baikan, Jack mengajaknya ke sirkuit di lokasi di mana ia mengalami kecelakaan. Dan di sana Jack menceritakan alasannya berhenti balapan dan alasannya sama seperti yang dialami oleh Jan. Jack terlibat kecelakaan yang menyebabkan lawannya meninggal dunia, sehingga ia memutuskan pensiun muda akibat kejadian itu. Tapi sampai sekarang Jack benar-benar menyesal memutuskan pensiun muda dari dunia balap. Jack menceritakan semua itu agar Jan tak merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Dan setelah puas menceritakan semua itu, Jack menyuruh Jan menyelesaikan balapan yang belum sempat ia selesaikan. Dan setelah menyelesaikan beberapa putaran, Jan akhirnya kembali bersemangat dan memutuskan untuk tetap lanjut jadi seorang pembalap. Setelah itu Jan, Jack, dan Danny melakukan pertemuan. Di sana Danny memberitahukan kalau pihak FIA tak akan menghukum Jan karena setelah diinvestigasi, kecelakaan yang menewaskan seorang penonton itu benar-benar murni kecelakaan, bukannya kesalahan yang disengaja oleh Jan. Tapi sayangnya, Kappa bersama tim balap yang lain menuntut agar lisensi balap yang dimiliki oleh Jan segera dicabut dan mengempanyekan agar para pembalap game konsol tak diizinkan lagi terjun ke dunia balap mobil sungguhan. Danny juga memberitahukan kalau pihak Nissan berencana akan menghentikan pendanaan tim balap mereka alias tim Nissan Gran Turismo ditutup. Dan satu-satunya cara agar Nissan masih mau mendanai mereka hanya dengan mengikuti seri balap Le Mans 24 jam yang diadakan di Prancis. Dan harus diikuti oleh 3 orang pembalap simulator. Buat kamu yang belum tahu apa itu balapan Le Mans 24 jam, balapan tersebut adalah turnamen ketahanan mobil dan ketahanan fisik si pembalap. Para pembalap akan melakukan balapan selama 24 jam non-stop. Dan satu mobil balap dikendarai oleh 3 orang pembalap secara bergantian. Agar tim Nissan GT tak ditutup,
mereka harus menempati podium, setidaknya finish di posisi ketiga. Le Mans it's a different animal. It tests you. But I know that you can. Let's be immortal. Mereka akhirnya memanggil Matty dan Antonio, teman seperjuangan Jan di Akademi GT. Mereka dipanggil karena setelah keluar dari akademi, mereka sering ikutan balap-balap mobil amatiran. Dan setelah semuanya berkumpul, Jack memperkenalkan mobil yang akan mereka kendarai, sebuah mobil Tamiya yang jauh lebih canggih dari Nissan GT-R yang pernah mereka kendarai. Karena ketiga pembalap ini sering melakukan balapan Le Mans 24 jam dalam game Gran Turismo, mereka hanya santai tak grogi sedikit pun untuk mengendarai mobil tersebut. Le Mans 24 jam bersiap dilaksanakan. Saat Jan bersiap-siap di belakang panggung, ternyata ayah, ibu, dan saudaranya mendatangi sirkuit tersebut, sehingga Jan agak sedikit semangat menjalani balapan itu. Singkat cerita, balapan pun dimulai dan Jan yang turun pertama kali. Pergantian pembalap akan dilakukan sekali 3 jam, dan baru saja start dimulai, beberapa mobil telah terlibat kecelakaan. Watch your speed. Melihat kecelakaan yang nyaris menimpa dirinya, Jan kembali teringat dengan trauma masa lalunya, sehingga ia pun kehilangan fokus dan mulai disalip oleh para pembalap lain. Jack mencoba menyadarkan Jan melalui radio, tapi Jan hanya melamun dan terdiam. Karena tak ada cara lain lagi, Jack memutuskan memutar sebuah lagu instrumen dan mengarahkannya ke radio, sehingga Jan akhirnya terbawa emosi dan marah-marah mendengar lagu tersebut. You mad, bro? Yes! Yes, I'm mad! Karena ia telah kembali sadar, Jack benar-benar lega dan Jan kembali memacu gas mobilnya. Pergantian shift pun tiba. Untungnya Matty memiliki skill balap yang tak jauh kalah dari Jan, sehingga ia pun mampu mempertahankan posisinya. Begitupun dengan Antonio, ia juga mampu menyalip beberapa mobil sehingga mampu bertahan di posisi 9 setelah balapan berlangsung selama 9 jam. Jan kembali turun tangan di tengah derasnya hujan lebat di malam hari. Untungnya ia tak kehilangan fokus, sehingga walaupun hujan lebat, ia tak membuat kesalahan sedikit pun. Yeah. How you feeling? Feel good. Yeah. First light at circuit. Singkat cerita, balapan telah berlangsung selama 19 jam dan yang mengendarai mobil adalah Antonio. Mungkin karena kelelahan, Antonio mengalami kram sehingga mobilnya mulai disusul oleh pembalap lain. Setelah ia disuruh masuk pit, Jan akhirnya terpaksa turun tangan dan menyelesaikan balapan tersebut. Karena telah sering balapan Le Mans dalam game Gran Turismo, Jan menggunakan semua pengalamannya memenangkan permainan itu. Bahkan ia tak menggubris semua arahan-arahan yang diberikan oleh Jack. Untungnya semua keputusannya itu benar-benar membantunya melesat kencang dari posisi 9 sampai posisi 5. Bahkan strategi menyalip tanpa aturan yang ia lakukan mencatatkan rekor lap terbaru alias menyelesaikan satu putaran lap dengan catatan waktu yang lebih cepat. Dan singkat cerita, Jan berhasil memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dengan tim Kappa, sehingga ia pun berhasil finish di posisi ketiga dan membuat tim Nissan Gran Turismo berhasil mencapai target mereka untuk menaiki podium. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Gran Turismo. Gimana, asik nggak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So,
Thank you.